Alamat kiamat yang kecil saat ini sudah bisa dilihat. Apa itu? Antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha, jika telah melahirkan, kata Rasulullah, seorang perempuan melahirkan tuannya. Seorang perempuan melahirkan tuannya. Perempuan melahirkan tuannya. Para ahli syarah hadis menjelaskan, di dalam perbudakan yang dihapus oleh Islam, kaidah perbudakan itu begini: jika ada seorang laki-laki, menikah dengan budak, menikah dengan pernikahan, maka lahirlah anak yang budak. Tapi kalau seorang laki-laki dengan budaknya karena milkil yamin, halalnya karena itu miliknya, maka akan keluar sayyid. Maka ini pensyarah hadis mengatakan bahwasanya saking banyaknya budak perempuan, sehingga budak perempuan itu, ya, saking banyak budak perempuan, banyak budak-budak perempuan itu dinikahi oleh sayyid, tuan, lalu lahirlah budak-budak yang banyak. Cuman dikatakan oleh para ulama yang lainnya, perbudakan sudah hampir tidak ada saat ini. Maka makna yang kedua itu yang lebih dekat. Apa makna yang kedua? Antalidal amatu rabbataha, tanda hari kiamat tiba itu adalah di saat ada seorang ibu melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Di saat ada seorang ibu melahirkan seorang anak yang memperbudak ibunya, pendurhaka. Seorang ibu melahirkan seorang anak yang memperbudak ibunya. Tanda hari kiamat tiba. Itu tanda kiamat sughra. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wafatnya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, keadaan dunia lantas mulai liar kembali. Kemusyrikan dan kekafiran akan terus berkembang hingga puncaknya di hari kiamat kelak. Menjelang datangnya hari kiamat kubro, maka akan muncul sebuah fenomena alam yang aneh, yaitu terbitnya matahari dari barat. Peristiwa terbitnya matahari dari barat merupakan peristiwa dahsyat yang menjadi pemisah antara orang mukmin dan kafir. Di saat matahari terbit dari barat, maka iman seorang yang baru beriman saat itu tidak lagi diterima. Sebelum lanjut, jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Bahkan seandainya di malam hari seseorang itu bertaubat dan beriman kepada Allah, namun ia belum sempat beramal soleh, maka taubat dan imannya juga tidak diterima. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang kiamat sehingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya, yaitu dari barat. Apabila matahari terbit dari barat, maka orang-orang pun melihatnya, lantas mereka beriman seluruhnya. Maka itulah saat ketika iman seorang tidak lagi bermanfaat bagi dirinya bila ia belum beriman sebelum itu dan belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu, bagaimanakah kondisi manusia sebelum terbitnya matahari dari arah barat? Jadi, saat itu manusia akan mengalami waktu malam yang sedemikian panjang. Seorang mukmin yang terbiasa bangun malam telah melewati malam-malam harinya dengan sholat hingga bengkak kakinya. Namun saat itu suasana masih gelap. Ia pun lalu tertidur dengan pulas. Lalu ia terbangun dan mengerjakan sholat lagi. Melihat masih gelap, ia lalu tidur pulas lagi. Setelah kejadian itu berulang sampai 4 kali, barulah ia sadar kalau matahari terbit dari barat. Beberapa riwayat menjelaskan bahwa menjelang terbitnya matahari dari barat, maka nantinya akan terjadi peristiwa kegelapan malam yang ukurannya setara dengan 3 malam, di mana hanya orang-orang yang terbiasa bangun malam saja yang dapat mengetahuinya. Sementara orang-orang yang tak membiasakan dirinya sholat malam tidak akan mengetahui hal itu.
Dalam kondisi gelapnya malam itu, mereka hanya tertidur dengan pulasnya selama masa yang sangat panjang. Namun mereka tidak mengetahui keanehan itu. Adapun proses kenapa bisa matahari terbit dari barat, tentu itu sudah menjadi kehendak Allah dan Allah Maha Kuasa untuk membolak-balikan keadaan. Kita tentu harus mengimani tanda-tanda kebesaran Allah itu. Apabila matahari telah terbit dari barat, maka tidaklah diterima iman orang yang belum pernah beriman sebelumnya, sebagaimana halnya tidak diterima taubat orang durhaka. Sebab terbitnya matahari merupakan tanda yang besar yang dapat dilihat oleh setiap orang yang hidup pada zaman itu. Peristiwa terbitnya matahari dari barat merupakan sebuah fenomena alam yang bikin manusia terheran dan bikin tubuh merinding. Peristiwa ini belum pernah mereka lihat seumur hidup manusia. Saat itu, banyak orang yang tersadar akan kebenaran agama Islam. Mereka lantas bertaubat dan memohon ampun kepada Allah SWT. Namun sayang, pintu taubat setelah terbitnya matahari sudah tidak diterima lagi. Adapun orang yang sudah beriman dan beramal saleh sebelum peristiwa itu, maka amal dan taubatnya diterima. Kepanikan saat munculnya matahari dari barat terjadi di mana-mana. Manusia akan terheran-heran dan mulai sadar bahwa fenomena itu adalah benar-benar tanda-tanda kiamat kubro. Mereka lalu cepat-cepat bertaubat. Mereka yang belum beriman akan terkejut. Begitu pula mereka yang sudah bertaubat tapi belum sempat beramal saleh dalam masa taubatnya. Di saat menjelang dekatnya hari kiamat besar, matahari akan terbit dari barat dan taubat saat itu tidak akan diterima lagi. Dalam suasana yang menakutkan itu, tiba-tiba Allah mengeluarkan binatang yang mampu berbicara kepada manusia dan mengatakan kepada mereka bahwa kebanyakan manusia saat itu tidak meyakini ayat-ayat Allah. Binatang ini akan keluar hanya setelah beberapa saat setelah terbitnya matahari dari barat, kira-kira seperti waktu duha. Binatang melata yang muncul dari perut bumi itu memiliki beberapa ciri-ciri. Binatang itu besar, berbulu panjang, berbulu dan memiliki beberapa kaki. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa binatang itu akan keluar dari kota Makkah. Terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang dabah dari perut bumi bukanlah akhir dari kehidupan dunia. Setelah peristiwa itu, kehidupan manusia akan berjalan seperti biasanya. Jadi, masih ada kehidupan normal setelah peristiwa itu. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang kemunculan binatang dabah yang bisa berbicara ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, binatang melata akan muncul, bersamanya ada cincin stempel Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Lantas, ia menjadikan cemerlang wajah orang beriman dan menstempel hidung orang kafir dengan cincin itu, sampai benar-benar para pengkhianat berkumpul dan berkata, inilah wahai mukmin, dan dikatakan, inilah wahai kafir. Dia berkata, inilah wahai kafir dan inilah wahai mukmin. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, binatang melata itu keluar, lalu ia menstempel manusia pada hidung-hidung mereka. Kemudian mereka yang bertanda ini tumpah ruah bergerombol demi gerombol di tengah-tengah kalian. Sampai-sampai seorang yang membeli unta ada yang bertanya, dari mana engkau membelinya? Lalu dia jawab, aku membelinya dari seorang di antara orang-orang yang berstempel pada hidungnya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam.